supaya Yesus itu ya marah. Yesus itu ya musuh. Dia bermusuhan dengan setan. Setan itu bermusuhan dengan Yesus. Dengan cara itulah dia datang kepada murid-murid Yesus. Dan kita lihat Yesus tahu kelemahan daripada Yudas itu. Karena Yudas itu bendahara. Yudas itu tukang apa? Iya, bendahara. Iblis datang pada Yudas. Dia pakai dengan cara apa? Dia pakai dengan cara uang kepada Yudas. Disitulah kita lihat terjatuhnya Yudas karena uang. Terjatuhnya dosa Yudas oleh uang. Uang memang buat jadi berkat, tapi jadi bumerang, jadi dosa. Uang itu sudah. Sehingga dia bisa mengkhianati Yesus yang setiap hari bersama dengan dia. Yudas mengkhianati Yesus karena uang. Padahal kalau kita ikut Yesus tidak pernah kekurangan. Dikatakan oleh firman Allah, dia selalu mencukupkan. Dia selalu dia selalu ada terus. Diberkati terus. Dan bukti nyata, saudara. Selama 12 murid pengikut Yesus, itu selalu mereka diberkati. Dan Tuhan kasih memperlihatkan waktu mereka nggak punya apa-apa, waktu mereka juga mengadakan satu KKR yang besar, waktu Yesus berkhotbah, lalu apa yang terjadi? Yesus berkata kepada murid-murid, jangan mereka pulang dulu, kasih makan mereka. Murid-murid Yesus kaget, wah, di tempat yang sunyi begini, tidak ada warung, tidak ada rumah makan, tidak ada orang jualan, mau kasih makan orang sebanyak begini, bagaimana Yesus? Mau kasih makan itu orang 5.000 orang, belum termasuk apa laki-laki itu perempuan, belum anak-anak, berarti mungkin kira-kira itu ada 10.000-an orang. Tetapi saudara, murid-murid Yesus memperkenalkan kuasanya kepada murid-muridnya, pada sekitar orang yang ada di tempat lagi KKR, istilahnya zaman sekarang bilang KKR. Tuhan memperlihatkan mujizatnya. Lalu dia berkata, ada siapa yang ada bawa makanan di sini? Ya, ada seorang anak kecil. Anak kecil itu dia datang untuk mengikuti KKR. Dia datang mengikuti untuk beribadah. Anak kecil, saudara. Memang sangat luar biasa anak kecil itu kalau sungguh-sungguh itu datang kepada Tuhan, itu Tuhan pakai mereka, dia luar biasa. Dan kita lihat lewat anak kecil, lalu ada seorang berkata, ini anak kecil ini ada bawa makanan, tapi Tuhan cuma ada berapa? 5 ketuk roti dan 2 ikan. Bagaimana mau kasih makan itu orang ribuan begini? Dipela-pelanya kecil-kecil nggak cukup. Tahu nggak pela-pela? Orang Manado bilang, jangan tidur ya. Halo. Jangan ngorok ya. Tolong tempat tidur yang di belakang suruh kasih keluar, mereka tidur di belakang. Kalau yang tidur itu nanti saya akan tanya kepada mereka, saya akan nanya berapa roti dan apa yang dia akan nanya pada yang orang tidur ya.
Dan kita lihat bagaimana Tuhan membuat satu mujizat lewat 5 roti 2 ikan. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Ada seorang anak yang membawa 5 roti 2 ikan. Dan apa yang terjadi saudara? Anak itu memang baik hati. Anak itu penuh kasih. Sebenarnya anak itu mamahnya itu kasih bekal. Maksudnya kalau seperti share cucu-cucu saya, ini bawa ke sekolah buat makan siang. Kasih di apa? Komprengan. Bukan lontang, di satu plastik. Ya. Buat makan ada ikan, sayur, kasih. Begitupun dengan anak itu. Kamu mau ke KKR, nanti kamu takut mama lapar, kamu lapar, ini mama kasih ya, nanti kalau kamu lapar makan ya. Jadi mamanya itu kasih buat khusus buat anak itu. Makanan itu buat anak itu makan, cuma 2 ikan 5 roti, berarti khusus cuma itu anak, kesian. Tapi kita lihat anak itu baik hati. Dia memberi, dia kasih buat Tuhan. Apa yang ada sebenarnya buat dia loh, tapi dia kasih buat Tuhan. Biasa anak kecil itu pelit loh. Punya aku gak apa. Apalagi anaknya si Deki. Coba kita minta dia lagi makan. Dia begini. Coba anak kecil kalau diminta. Mau kita punya. Langsung dia telan makan. Iya, anak kecil. Tapi kita lihat itu anak kecil itu sangat-sangat baik hati. Sangat baik hati. Saya terharu. Cucu-cucu saya dorong lagi makan. Oma, makan Oma. Oma, makan Oma. Itu anak-anak saya, cucu-cucu saya. Itu hampir beda-beda tipis dengan anak itu. Memberikan kepada Tuhan apa yang dia miliki, yang mamanya kasih, dia memberi. Itu satu hal yang sangat-sangat terpuji, sangat mulia, sangat kita lihat, diberkati benar. Dia memberi kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mengambil, Tuhan ambil loh. Dan apa yang terjadi kita lihat, Tuhan 5 roti 2 ikan, apa yang terjadi? Tuhan langsung apa saudara? Kalau dukun, so pakai kemenyan, so pakai apa? Lupa, so pakai nggak tahu itu. Tapi Tuhan itu kita, Tuhan yang sekarang, dia cuma apa? Dia apa? Karena yang membuat mujizat itu Tuhan selalu megang. Dia punya kuasa itu hanya dengan doa. Dia berdoa, dia datang, dia kasih Tuhan. Dia berdoa mengucap syukur. Itu 5 roti 2 ikan. Maka saat dia berdoa, saat dia itu mendoakan itu 5 roti 2 ikan, maka dengan cara apapun dia berkata, bagi itu orang-orang semua. Saya nggak tahu dengan bagaimanapun akhirnya saudara. Akhir daripada cerita itu masih tersisa berapa? 12 bakul. Nah itu Tuhan sudah perlihatkan kepada murid-muridnya bahwa dia mampu memberikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Orang-orang yang melihat juga, wow, ini hebat. Ini memang betul-betul dia. Mari kita akan menjadikan dia raja. Hebat. Nih kampung tengah orang dulu. Orang sampai kenyang. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, mereka itu sampai kenyang. Sampai kenyang, setelah itu dikumpulkan lagi sisa sampai 12 bakul. Sudah makan kenyang. Tapi puji Tuhan saudara, zaman dulu sisa 12 bakul itu roti dan ikan, itu yang dapat bungkus bawa pulang. Kalau zaman sekarang bungkus bawa pulang, itu sisa bawa pulang. Amin.
mana mau bawa pulang. Tapi saya nggak tahu loh, mungkin ada yang bawa pulang tapi tidak diceritakan. Lupa kemarin tersisa banyak waktu ada acara wilayah Weston, itu masih banyak. Lalu ibu kepalanya bungkus, bawa pulang bungkus, masih tersisa, sampai semua makan, anjing pun makan kenyang. Bayangkan, pulang-pulang gotong-gotong sembako, gotong-gotong makanan, perut digotong juga karena kekenyangan. Semua kenyang. Itu Tuhan sudah memperlihatkan kepada mereka air menjadi anggur. Waktu mengadakan pesta, kami dan anggur. Untuk ada Yesus di tempat pesta itu, maka Tuhan membuat apa lagi? Mujizat. Tuhan memperlihatkan kepada mereka, kepada murid-murid bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Haleluya. Amin. Tuhan sudah memilih murid-murid untuk mengikuti jejaknya Yesus, mengikuti bagaimana mereka melihat Yesus membuat mujizat, orang sakit disembuhkan, orang timpang berjalan, orang buta melihat. Mereka sudah lihat Yesus, bahwa Yesus itu mampu melakukan, Yesus berkuasa. Dan dikatakan firman Allah ini, kita lihat saudara, Yesus memilih 12